Gadis itu dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena secara tidak sengaja menyebabkan kematian. Hari ini, dia menerima telepon dari kakaknya. Kakak mengatakan bahwa ibuku baru saja meninggal. Aku sudah membayar jaminan polisi, kamu mengaturnya selama beberapa hari. Ana tenggelam dalam pikiran. Dua mata penuh air mata berjalan untuk melihat penjara. Penjaga penjara memberinya ponsel dengan locator. Kemudian memintanya untuk secara sukarela kembali ke penjara dalam waktu 3 hari. Jika tidak, konsekuensinya ditanggung sendiri. Ana berganti pakaian biasa dan naik bus menuju Hanoi. Dia melihat keluar jendela, matanya anehnya tenang. Teringat masa lalu. Pada saat ini seorang pria masuk ke dalam mobil. Dia lupa membawa dompetnya sehingga dia tidak punya uang untuk membayar mobil. Dia melihat ke bawah. Melihat wanita yang sama dengan orang Asia. Dia segera pergi untuk meminjam uang. Melihat pria aneh di depan. Ana masih agak berhati-hati. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih membuka dompetnya dan memberinya beberapa koin. Di jalan, dua orang berbicara satu sama lain. Dia berjanji untuk mengembalikan mobil. Dia melepas arlojinya dan memberikannya padanya. Sangat cepat mobil merapat. Turun dari mobil, pria itu memberinya selembar kertas. Ada nomor teleponnya tertulis di atasnya. Tapi begitu dia menoleh, gadis itu membuangnya. Tak lama kemudian Ana pulang. Ana, sini nak. Seluruh keluarga menyambutnya dengan hangat. Mereka mengelilinginya dan memintanya. Tetapi orang-orang ini dengan cepat mengungkapkan wajah asli mereka. Bayar jaminan dan Anda akan baik-baik saja. Itu benar, ini pertama kalinya membunuh seseorang. Ana belum minum. Kakak laki-laki itu mengatakan dia ingin berbagi warisan yang ditinggalkan oleh ibunya. Kedua saudara telah menandatangani, hanya dia yang belum. Sepertinya kakaknya menyelamatkannya karena suatu alasan. Ana tidak mengatakan apa-apa, merasa sedikit kecewa di hatinya. Sudah 5 tahun kita tidak bertemu. Tapi pertemuan ini, kakaknya tidak peduli jika dia hidup atau mati. Dia merasakan kedinginan yang mengerikan jauh di dalam orang-orang yang dicintai ini. Ana keluar untuk mencari udara segar dan melihat seorang pria lagi. Ra adalah cinta pertamanya bernama Wang Jing. Wang Jing juga melihatnya. Tapi hanya mengatakan beberapa kata satu sama lain. Ekspresi Ana agak bingung. Karena di dalam hatinya dia mengerti itu. Itu juga karena pria inilah dia secara tidak sengaja membunuh suaminya. Pria ini sedang mandi. Ada juga seorang wanita di ruangan itu. Dia menyesuaikan pakaiannya. Letakkan cek di atas meja dan ucapkan selamat tinggal pada pria itu. Wanita itu baru saja pergi, dia keluar untuk memeriksanya. Pertahanan pantat serangan dada tubuh yang sempurna. Tidak salah, dia adalah berondong. Karena dia tampan, dia diasuh oleh banyak perempuan yang kaya. Tapi kali ini, suami saudari kaya itu tahu. Sang suami mulai mengejarnya. Pria itu segera melarikan diri. Berjalan keluar pintu berpikir di mana harus bersembunyi. Secara kebetulan, dia bertemu Ana. Hun mengembalikan ongkos mobilnya sehari sebelumnya. Tapi Ana bilang, apakah ingin pergi ke sebuah motel? Hun hanya menjawab dengan senyum yang menyihir. Dia kembali ke hotel dan mulai melepas bajunya. Ana masih tenggelam dalam pikirannya. Apakah dia ingin melepaskannya untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke penjara? Tapi dia segera menyesalinya. Dia mendorong pria itu menjauh. Hun berpakaian dan Ana mengatakan kepadanya bahwa dia menyesal. Tapi kata Hun, pertama kali tidak bisa membuat pelanggan puas. Jadi gratis buat kamu. Ketegangan di udara langsung sedikit mereda. Keduanya berjalan keluar dari hotel dan berjalan menyusuri jalan Chicago. Seseorang akan kembali ke penjara. Seseorang sedang diburu. Mereka berdua berjalan bersama tanpa tujuan. Mereka berjalan-jalan bersama, makan malam bersama, dan melakukan perjalanan perahu bersama. Ayo pergi ke taman hiburan. Melihat keluar sepasang kekasih berdebat. Keduanya bahkan memainkan permainan peran bersama. Aku harus kembali. Mulai sekarang, kebahagiaanmu adalah milikmu untuk memutuskan.
Mengapa kamu begitu kejam? Bosan bermain, lalu kalian berdua duduk di terminal bus. Anna menggunakan bahasa Vietnam untuk menceritakan kisah masa lalunya sendiri. Hun tidak mengerti tetapi mendengarkan dengan sabar. Hari bahagia berakhir dengan sangat cepat. Saat berpisah, Anna berinisiatif untuk memeluknya. Lalu katakan padanya sebuah kalimat. Berapa biaya untuk pergi dengan tamu sehari? Dia mengeluarkan umbi dari sakunya dan memberikannya kepada pria itu. Hun menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak ingin perasaan ini berubah menjadi sebuah transaksi. Dia mengeluarkan $20 dari sakunya dan meletakkan arloji di tangannya. $20 untuk membayar kembali mobilnya. Adapun arloji, saya memiliki urusan mendesak untuk diurus, tolong tunggu saya di sini selama 10 menit. Anna tidak setuju. Karena masa lalunya membuatnya tidak lagi percaya pada pria manapun. Di pemakaman ibunya, teman baik kakakku, yang juga cinta pertama Anna, datang berkunjung. Jika bukan karena dia tidak akan dipenjara selama 7 tahun. Dan pria yang baru saja bertemu Hun juga datang. Anna sedikit terkejut tapi tetap memperkenalkan kakaknya. Setelah pemakaman, dia dan Hun duduk untuk makan. Cinta pertama Wang Jing dan istrinya juga datang. Istri tidak tahu bahwa Anna masih dalam kalimat. Tanyakan saja di mana dia sekarang. Anna tidak tahu bagaimana menjawab bahkan setelah mendengarkannya. Betul. Aku telah meninggalkan tempat ini. Sudah lama. Hun sejenak memahami sesuatu. Sang istri bertanya kepadanya tentang situasi di negara ini akhir-akhir ini. Hun yang pintar segera mengoordinasikan aktingnya. Dia juga tahu bahwa ekonomi Vietnam telah tumbuh seperti layang-layang di angin baru-baru ini, akan menjadi sekaya AS. Restoran kami juga berkembang pesat. Pelanggan semua mendengar nama Anna dan mendatangi mereka. Setelah mengatakan itu, suasana tiba-tiba menjadi sangat alami. Wang Jing dan istrinya memandang Hun. Adegannya agak membingungkan. Hun tidak keberatan. Adapun istri Wang Jing, dia dan Anna sudah bertunangan. Anna hampir tersedak mendengarnya. Adapun cinta pertama, mata Wang Jing merah. Pada saat ini, saudara laki-lakinya memanggilnya untuk membahas pembagian harta. Istri Wang Jing juga harus menjaga anak-anak. Hanya 2 pria yang tersisa duduk berdampingan. Wang Jing bertanya siapa dia. Hun tidak menjawab pertanyaan Wang Jing lagi. Jangan main-main dengan Anna. Hidupnya sudah cukup tragis. Tidak bisa menerima lebih banyak pria sepertimu. Kau mengerti. Hun tidak tahan dengan ejekan ini, dia segera mencoba menggerakkan tangan dan kakinya. Anna bergegas untuk bertanya pada Hun mengapa mereka berkelahi. Hun berkata Wang Jing menggunakan garpunya tanpa meminta maaf. Untuk melindunginya, dia berubah menjadi alasan lain. Anna melihat ke arah Wang Jing. Emosi yang telah terpendam selama bertahun-tahun dalam dirinya. Akhirnya waktunya meledak. Kenapa kamu berani menggunakan garpunya? Apakah ini milikmu? Karena di mata cinta pertamanya, Wang Jing adalah orang yang paling menyakitinya. Karena dia harus menghabiskan 7 tahun di penjara. Dia berutang permintaan maaf padanya. Aku minta maaf. Waktu berlalu, Anna harus kembali ke penjara lagi. Di bus dia mengucapkan selamat tinggal pada Hun. Tetapi setelah beberapa saat, dia melihatnya datang dan duduk di sebelahnya. Anna menatapnya dengan mata terkejut dan kemudian tersenyum. Udah lama gak lihat senyumnya. Akhirnya mobil berhenti di pinggir jalan untuk istirahat. Hun turun dari mobil untuk menjawab telepon. Tiba-tiba sekelompok orang menculiknya. Dari suami orang yang pernah nafkah dia. Orang itu bilang istri sudah meninggal. Dia akan salahkan Hun untuk masuk ke penjara. Hun tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia berjalan di depan Anna dan memberinya ciuman penuh gairah. Anna pergi membeli kopi. Tetapi ketika dia berbalik, dia tidak terlihat. 2 tahun kemudian dia dibebaskan.
Dia kembali ke kafe lama pada hari Hun pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Menunggumu muncul, berikan aku kejutan, seperti 2 tahun lalu. Hai. Lama tidak bertemu.